Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiban barakan fihi. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yarhamukumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita setelah melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian pagi sampai waktu isyraq. Pada pertemuan yang lalu telah kami kaji bab amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk yang kali ini bab tahlid uqubati man amara bil ma'ruf au nahyi an munkar wa khalafa qauluhu fi'lahu. Beratnya siksa orang yang perintah kebaikan tapi meninggalkan perintah itu, melarang kemungkaran tapi melakukan kemungkaran. Pada pertemuan yang lalu intinya setiap muslim punya kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ada yang biyadihi atau bilisanihi, dan yang terakhir fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan satu hadis bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, maka yang terjadi pertama azab Allah turunkan di atas bumi secara merata. Yang kedua, doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia di tengah-tengah yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, doanya tidak Allah kabulkan. Nah, untuk kali ini kita lanjut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44 yang sering kita dengar. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi manusia yang memerintah kebaikan tetapi dirinya sendiri tidak melakukan, padahal tahu perintah itu dari Al-Quran, dari kitab Allah. Maka Allah sebut ini afala taqilun, apakah kamu tidak mikir? Perintah berbuat baik tapi tidak mau mengerjakan. Padahal pesan Rasulullah ibda binafsik. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim yang sering kita dengar di walimah-walimah pengantin atau walimah sunat, ku anfusakum baru wa ahlikum. Artinya apa? Sebelum, ini urutannya, sebelum kita merintah orang lain, misalnya suruh sholat orang lain itu, apakah anaknya, istri atau suaminya atau siapa saja, maka pastikan diri kita sholat dulu. Ibda binafsik. Karena dakwah yang model begini lebih mengena. Istilahnya itu uswah. Rasul itu kan uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Setiap yang Rasul sampaikan pasti Rasul sudah mengerjakan. Sehingga ada satu kisah Imam Hasan Al-Basri, beliau kalau Jumat khutbah, ada salah satu jamaah minta temanya memerdekakan budak waktu itu. Disebutkan dalam kisah itu, kata jamaah, Pak Yai mbok tolong tema khutbahnya memerdekakan budak. Sampai setahun berjalan tema itu tidak pernah diangkat, sehingga orang yang tadi pesen merasa kurang sreg. Salah satu tahun baru Hasan Al-Basri itu berkhutbah temanya memerdekakan budak. Setelah turun dari khotib, dari mimbar, Pak Kiai Hasan Al-Basri radhiyallahu an, orang yang sudah 1 tahun pesan tema itu bertanya, ya Pak Yai, saya sudah pesan tema ini sudah 1 tahun kok baru kali ini diangkat. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Jawabannya, maaf, waktu itu saya belum punya uang, sehingga saya belum bisa memerdekakan budak, sehingga saya belum berani mengangkat tema itu. Nah, sekarang saya sudah memerdekakan budak dan sekarang saya baru mengangkat tema itu di tengah khutbah. Tuh. Jadi termasuk orang yang makna afala ta'qilun, itu orang yang kurang akalnya itu ketika merintah orang lain berbuat baik, dirinya belum melakukan. Selama orang itu mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak masalah. Misalnya perintah orang untuk zakat, dianya belum zakat, ya tidak apa-apa. Perintah orang-orang yang sudah mampu haji untuk naik haji, dianya belum haji, kan tidak mampu, ya tidak apa-apa. Mesti perintah yang dirinya mampu, orang lain pun mampu, dirinya yang mampu itu tidak mengerjakan. Misalnya perintah sholat, setiap orang kan mampu sholat semua, dia tidak sholat. Perintah infak dan zakat beda. Infak itu sesuai dengan kemampuan, zakat ada nisab aturannya, dia tidak mau infak juga masuk. Perintah hidup rukun, hidup guyub, dia malah tidak mau rukun, itu masuk. Nah karena itu para jamaah yarhamukumullah, ibda binafsik, pastikan apa yang kita perintahkan untuk anak kita, minimal istri kita sudah melakukan. Yang kedua di surat As-Saff itu ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtana indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Kenapa kamu katakan kepada orang lain untuk melakukan ini itu sementara kamu ngerjakan? Kamu tidak mau mengerjakan. Kamu nyuruh orang untuk rukun, kamunya tidak mau rukun. Kamu nyuruh orang untuk sholat, kamunya tidak mau sholat. Kamu nyuruh orang untuk hidup saling tolong menolong, kamunya tidak mau nolong. Allah sangat murka. Murka itu bendu. Murkanya besar. Ketika Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan sesuatu padahal dirinya tidak melakukan. Ini cara wong Jawa jenenge jarkoni, ngajar ra iso nglakoni. Mengatakan seperti damar lilin. Damar lilin itu lampu lilin. Sekitarnya dapat manfaat terang, dirinya kebakar. Itu. Jadi al-maqtu asyaddu buhdi. Allah sangat murka. Murka, benci kepada orang yang perintah kebaikan tetapi dia meninggalkan kebaikan itu, melarang kemungkaran tapi dia melakukannya. Siapapun orangnya. Karena di ayat
atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Hadis yang pertama, an Abi Zaidin Usamah ibni Zaidin ibni Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himar firroha fayastami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan malak alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi wa anha 'anil munkar wa atihi muttafaqun alaihi. Al-aqtaq ay al-am'a wahidu kitsbun. Pada hari kiamat nanti seorang didatangkan oleh Allah, dilempar ke neraka, usus di perutnya ini pada keluar, dia mutar-mutar di neraka seperti mutarnya himar menggiling gandum, mutar. Sehingga orang-orang ahli neraka pada kumpul melihat, jadi sama-sama di neraka tapi melihat juga teman yang disiksa dan bertanya, hai fulan, kenapa kamu seperti ini? Bukankah kamu dulu di dunia merintah kebaikan, melarang kemungkaran, artinya beramar ma'ruf nahi mungkar? Dijawab, betul, iya. Dulu saya merintah orang untuk berbuat baik, tapi saya tidak berbuat baik. Jadi yang saya perintahkan saya tidak melakukan. Dulu saya di dunia melarang orang untuk maksiat, untuk dosa, untuk nipu, untuk ini itu dan sebagainya, tapi saya melakukannya. Ini azabnya lebih pedih bagi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dirinya tidak mengerjakan. Secara hukum zahir melihat ayat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr untuk menggugurkan kewajiban amar ma'ruf, tapi yang pasti kita selaku muslim harus memulai dirinya sendiri. Lebih-lebih dalam keluarga, untuk anak kita, istri kita. Jangan sampai kita maaf ini barang sepele. Kadang-kadang seorang ibu nyuruh anaknya mandi mau sekolah. Ini kaitannya kan termasuk ibadah khairul mahdhah. Untuk sekolah suruh mandi gasik, tapi kadang-kadang bapaknya atau ibunya belum mandi. Ya. Ini. Mungkin ketika anak tanya, nah ibu sudah mandi belum? Mau jawabnya kan bingung. Ketika mau jawab sudah, nyatanya belum mandi. Kalau bilang belum, nanti malah senjata maka atau ibu aja belum mandi yuk. Sekalipun hal sepele seperti ini ya monggo diawali dirinya sendiri. Jagani kalau yang diajak itu mungkin anak kita itu bertanya balik. Itu dalam hal kebaikan. Tapi adalah masalah makan biasanya wong tua telalah mangane keri, orang masalah. Anak-anak biar makan dulu, nanti orang tua biasanya kan mesti anak-anak kan habis, nanti orangnya habis, itu tidak masalah. Tapi dalam hal kebaikan untuk ini ya monggo kita sebagai orang tua, sebagai bapak, ibu atau sebagai kakek nenek awali dulu sebelum memerintahkan kepada anak-anak kita. Jadilah kita uswah. Jadi kalau dalam hadis itu kunul ilmi ru'at wala takunul ru'at. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan ini sahih. Jadilah kita orang yang pandai menjaga ilmu. Menjaga itu merawat, mengawalkan, mengamalkan dengan baik. Jangan jadi hanya ruwat, penyampai saja, penyeru saja. Gembor-gembor anaknya suruh disiplin sekolahnya, disiplin sholatnya, naruh sendal suruh di tempatnya, pakaian rapih, sementara orang tuanya koproh.
Ini nek cara delokan yang keluar kan ora pas. Karena apa, orang tua itu sebetulnya menjadi uswah anak. Potretnya anak itu orang tua. Ketika kita mendambakan anak yang soleh, solehah, anak yang disiplin, pastikan kita orang tuanya soleh, solehah dan disiplin dulu. Ingat sekali lagi pesan Rasulullah, ibda binafsik, mulai diri kita. Ku anfusakum, jaga diri kita dulu. Setelah diri kita beres, baru ajak orang lain. Itu runtutnya. Nah, dari hadis tadi disimpulkan satu, tasdidul uqubah ala man yukhalifu qaulahu amalahu. Lipat gandanya siksa kepada orang yang menyampaikan sesuatu tetapi tidak mengamalkan, melarang sesuatu tetapi dia mengerjakan. Yang kedua, minal muhayyabat allati akhbara anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya apa? Wasfun nar wa wasful mu'adzabina fiha. Termasuk bagian dari hal-hal yang gaib, Rasul memberikan penjelasan tentang sifat orang yang di neraka, baik yang disiksa maupun bentuk siksanya. Itu gambarannya tadi kan ususnya pada keluar. Cara Jawa ini mobrol sambil lari-lari di neraka. Dan orang-orang di sekitar neraka pada melihat. Yang ketiga, fi'lul ma'ruf wa tarkul munkar mani'ani min dukhulil nar. Mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran itu dua-duanya menghalangi kita untuk masuk neraka. Ini disebut dengan takwa, imtitsali awamirillah wasinabi nawaihi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lah kalau ini dikerjakan, takwanya beres, ya selamat dari azab neraka. Sehingga kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Agar selamatkan dari api neraka. Nah, untuk selamat ya fid dunya hasanah, ibadah dihasanai. Amar ma'rufnya diberesi, nahi mungkarnya juga diberesi. Mungkin di rumah kita ada kemungkaran. Tidak mungkin, malah sering terjadi. Misalnya waktu sholat subuh datang azan, jenengan sudah bangun, melihat anak atau siapa yang di rumah kita itu tidur. Bagi yang tidur tidak apa-apa, bagi kita yang terjaga itu mungkar. Jadi waktu sholat datang dia tidur, saya yang melihat itu mungkar, harus dihilangkan, bangunkan. Pastikan bangun, sadar, bisa komunikasi. Itu sudah subuh nak. Oh, subuh ya pak? Ya. Sudah wudu anaknya. Jadi kan tinggal ke masjid. Kok dia setelah wudu tidur lagi? Kita sudah tidak dosa karena sudah membangunkan. Nah, jadi pastikan yang kita bangunkan itu betul-betul sadar, bisa diajak komunikasi. Karena yang namanya orang tidur terlelap itu kadang-kadang dibangunkan, ya itu loh. Sudah mau berangkat dulu. Setelah kan dia berangkat pulang masih tutur tentang bilangnya udah dibangunkan, nah padahal sudah diopiak-opiak. Itu mungkar. Lebih-lebih yang punya anak-anak sudah remaja, ya ini maaf 1000 maaf, yang simbah kakek nenek atau bapak ibu yang sudah punya anak dewasa. Kadang-kadang sekarang kan ada istilah pacaran, ada teman yang senang datang, kemudian diajak pergi, ya itu mungkar. Nah gimana? Harus ditegur, wajib ditegur. Kan itu kemungkaran di rumah. Yang punya tanggung jawab bapak ibu,
Kalau masih ada, kalau sudah wafat berarti kakek neneknya. Nanti kalau ditegur kok pacare pedot kok anak kurang di judu urusane Allah. Karena laki perempuan lain yang halal nikah berduaan, ketiganya setan, itu pesan Rasulullah. Tapi kadang-kadang orang tua hari ini biasa, tidak merasa itu dosa, biasa tok. Wal ayatnya jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Termasuk mendekati tempat-tempat perzinaan, muqaddimatus zina, itu namanya muqaddimatus zina, itu adalah berduaan. Istilah kita pacaran, pergi bareng, jajan bareng, itu muqaddimatus zina. Dan ini kemungkaran. Kadang-kadang kita melihat ke sana mungkar, tapi di rumah kita ada mungkar. Satu. Yang kedua, seorang wanita, baik anak kita, istri kita, keluar rumah tanpa nutup aurat, itu juga mungkar. Saya seorang suami, saya seorang bapak, melihat anaknya seperti itu, stop. Kalau mau keluar rumah, pakai pakaian yang rapih, tutup aurat. Atau di dalam rumah tapi ada orang lain yang mau masuk. Orang lain adalah orang yang halal nikah. Kalau yang haram nikah itu namanya mahram. Yang halal nikah itu harus nutup aurat. Kalau tidak, ya itu mungkar di rumah. Kalau orang tuanya diem, maka doa orang tua itu tidak Allah kabulkan. Kemarin sudah hadisnya kan? Jadi ketika tidak dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar, saya sebagai bapak diam, punya anak pacaran, punya anak tidak kerudungan, punya istri keluar rumah pakai pakaian yang auratnya terbuka, maka doa saya tidak Allah kabulkan. Karena saya punya kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Saya sebagai bapak punya kuasa untuk istri dan anak saya. Dalam hal ini menutup aurat. Dalam hal perintah sholat. Lebih-lebih masalah sholat, lihat hadis yang sahih. Imam Abu Daud mengatakan, murru auladakum bisolah wahum abna'u sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya itu 7 tahun. Suruh perintah sholat anak kita 7 tahun. Berarti kalau ada anak yang usianya 7 tahun kok belum sholat, itu mungkar. Menghilangnya gimana? Suruh sholat. Tidak nyukup nyuruh sholat saja, tapi harus anak itu sudah tahu ilmunya tentang sholat, mulai dari bab air suci, air najis, cara wudhu, sampai cara sholat, sampai salam. Artinya apa? Anak kita disiapkan ilmunya sholat sebelum usia 7 tahun, sehingga masuk 7 tahun diperintah kamu sholat, sholat itu sudah beres. Lebih-lebih yang laki-laki pastikan sudah khitan. Nah, kalau ada anak laki-laki usia 7 tahun 8 tahun dia belum khitan, sholat itu mungkar. Kenapa? Di titiknya ada najisnya. Cara bilang kan suruh sunat. Kalau belum mau sunat takut, maaf, nek cara wong Jawa ki saru. Dicelehke titite sak durunge wudu. Jadi sehari semalam harus 5 waktu. Ini celehke titite dibersihkan, setelah itu wudu sholat. Maghrib sampai isak kok belum pipis, ya ndak usah. Karena ketika pipis itu ada sisa-sisa yang belum keluar ketika anak itu belum dikhitan. Jadi 7 tahun itu anak sudah celing ilmunya sholat. Termasuk salah satunya sholat, suci badan, pakaian dari najis. Nah, lanjut hadisnya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrusinin. Pukul anak itu ketika sudah usia 10 tahun tidak sholat atau meninggalkan sholat. Tapi mukulnya bukan menyakiti, mukulnya untuk pembelajaran bahwa sholat itu penting, harus tegas. Ini lebih tegas lagi. Ini masalah amar ma'ruf nahi mungkar di keluarga.
Sebab kalau tidak ditegakkan, tadi ukubahnya di akhirat juga. Naudzubillah min dzalik. Di dunia, kemarin saya sampaikan hadisnya itu, satu, Allah memberikan azab, yang kedua, Allah menutup terkabulnya doa. Babu amri biadail amanah. Sekarang masuk bab berikutnya, bab perintah untuk beresi amanah. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala ta'ala, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasun idza haddasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan muttafaqun alaihi. Amanah itu titipan Allah yang harus kita beresi. Setelah kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, banyak amanah yang nempel pada kita. Amanahnya apa? Ya melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Salat itu amanah. Yang Allah bebankan kepada kita. Bahasa agamanya, perintah-perintah yang ada di Al-Quran semuanya amanah yang wajib kita tunaikan setelah kita bersyahadat. Larangan-larangan di Al-Quran itu amanah yang harus kita tinggal. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk beresi amanah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di sini kepada ahlinya. Orang yang bisa diamanai adalah orang yang memang itu dipercaya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah khianat itu orang yang tidak bisa memegang amanah, itu naudzubillah termasuk tanda-tanda kemunafikan. Mungkin secara zahir kelihatannya tidak apa-apa, tapi nanti di akhirat pasti Allah akan memberikan satu balasan. Ingat pesan Allah di surat yang pendek Al-Zalzalah kok. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In khairan atau in khairun fasyarun wa in khairun, kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan dibalas kejelekan. Orang yang menepati amanah termasuk orang yang baik sehingga mendapatkan titel Al-Amin. Itu orang yang sangat amanah. Jadi amanat jam dari amanah, wahya masdaru amin. Nah, al-amanah qila adz-dzahir annaha kullu ma yu'manu alaihi min amrin wa nahyin wa sya'ni dinin wa dunyan. Jadi segala yang diperintahkan oleh agama dan yang dilarang oleh agama kepada kita itu amanah yang harus kita beresi. Nek perintah beresane dikerjakan, kalau larangan beresane ditinggal. Jadi kalau begitu amanah kan banyak sekali. Sehingga di surat yang kedua, ini surat ayat 72 surat Al-Ahzab. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, bukit-bukit, semuanya angkat tangan, tidak sanggup. Tapi manusia, wa hamalahal insan, manusia mengatakan aku mampu. Innahu kana zaluman jahula, memang manusia itu banyak kezalimannya dan banyak bodohnya. Nah, tanda-tanda kemunafikan yang tadi saya baca hadisnya adalah 3. Ada yang hadis lain 5-6. 3 itu yang pertama, idza haddasa kadzaba. Kalau bicara dusta. Itu bagian dari tanda kemunafikan. Yang kedua, kalau janji ingkar. Nah, karena itu hati-hati kalau berjanji kepada anak kita, lebih-lebih yang maaf. Kalau janji hanya di mulut itu naudzubillah. Yang ketiga, ketika dipercaya khianat. Jenengan kula dipercaya Allah untuk menjadi manusia, dikasih amanah banyak. Yang di rumah jelas ada amanah titipan anak istri, itu tanggung jawab kita. Amanah harta sama, kesehatan itu harus kita pertanggungjawaban itu di akhirat. Lah 3-tiganya ini menjadi tanda-tanda kemunafikan. Wa in shoma wa shalla wa zama'anahu muslim. Sekali dia mengatakan dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi tetap orang itu kena penyakit kemunafikan. Ya obatnya segera bertaubat dan jangan diulangi lagi. Tuh. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pagi ini kesimpulannya yang pertama, pastikan diri kita ketika mengajak orang lain untuk berbuat baik, kita awali dulu diri kita melakukan. Yang kedua, titipan-titipan yang Allah amanahkan kepada kita, mari kita beresi. Dengan itu kita akan masuk golongan Allah yang selamat dunia dan selamat akhirat. Ya, semoga bermanfaat. Kalau punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.